Oke. Terima kasih Pak Bambang, informasi yang sangat menarik. Mungkin akan kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Di layar Zoom saya sudah terlihat ada yang raise hand. Dari SMP Muhammadiyah 3 Jakarta, Pak Harun. Oke, mungkin waktu dan tempat kami persilakan jika ada pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya pakai akunnya Bu Fitri nih karena masuk Zoom tadi udah kapasitasnya full, tapi saya ngikut lewat YouTube tadi. Jadi memakai akunnya Bu Fitri. Kami satu sekolah SMP Muhammadiyah 3. Yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin agak awam nih soalnya mungkin pertanyaannya agak mendasar. Jadi intinya ini Pak, metaverse ini saya lebih ke ranah metaverse-nya aja karena penasaran juga. Jadi dari Universitas Cyber Muhammadiyah ini sudah membeli kafling yang ada di metaverse ya Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan itu berarti sekarang dunia itu sudah untuk menuju ke dunia metaverse, kita misalkan ingin mempunyai lahan atau bangunan di dunia metaverse, maka kita harus bertransaksi dulu ya Pak di dalam pihaknya. Nah, saya pengen tanya runutannya seperti apa sih Pak supaya kita bisa dengan modalnya berapa sehingga kita bisa membeli kafling, karena yang saya tahu kan nggak tahu range harganya semana, mungkin boleh diceritakan sehingga kita punya gambaran kalau dunia metaverse itu kita harus membeli lahan atau kafling yang ada di panitia, mungkin bilangnya yang ada yang pemegang dunia metaverse ini. Nah, mungkin ada gambaran lebih detail Pak supaya saya nggak terlalu bingung terkait dunia metaverse. Mungkin itu Pak Bambang Rianto, karena saya tadi ngeliat chatnya juga sempat kaget ada yang Universitas Negeri Surabaya ternyata kaflingnya sudah dibeli orang lain. Berarti apakah kalau kita mau ngambil kafling titiknya universitas itu berarti kita harus transaksi ke orang yang sudah memegang hak patennya itu atau gimana lagi tuh? Jadi agak abu-abu, saya bingung. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Harun. Mungkin yang ingin menanggapi Pak Bambang atau Ya. Nanti mungkin dibantu Mas Joko atau Mas Putra juga ya untuk menanggapi ini. Jadi begini Bapak, dunia ini memang mulai agak aneh Bapak-Bapak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada developer yang mengcopy bumi Pak. Ada beberapa developer sebenarnya itu, tetapi yang pertama itu kalau nggak salah yang cukup populer itu Next Earth. Ya, mungkin Bapak nanti bisa googling Next Earth. Ya, langsung bisa dicoba di situ sebenarnya. Nah, jadi bumi ini di-copy dalam bentuk program ya sebenarnya itu kan. Kemudian di-coupling-coupling. Kemudian diperjualbelikan, Pak. Mas Putra bisa bantu nggak atau Mas Joko untuk menampilkan ya. Nanti mungkin bisa diteruskan juga menampilkan apa Next Earth ya. Nah, kemudian kita bisa beli, Pak. Coupling itu. Kita beli untuk apa? Ya terserah kita, kayak kita pemilik coupling gitu ya. Mungkin di situ akan kita tadi bangun kampus, akan kita bangun sekolah, atau kita bangun toko buku, atau mall, atau apa saja. Ya, konsepnya yang mengcopy apa yang ada di dunia fisik ini, Pak. Gitu. Tetapi mungkin perusahaan yang lain juga buat juga gitu ya. Dan ketika buat, bisa saja mungkin kita yang di sini sudah dibeli, di tempat lain mungkin di perusahaan yang developer yang lain mungkin belum terbeli gitu ya. Tergantung bagaimana mana yang populer ya developer itu ya kemudian. Nah, Nexter ini cukup populer Pak. Jadi kami kemarin misalnya ngeliat-ngeliat di Pondok Indah, itu ternyata sudah banyak yang kebeli Pak itu. Di Pondok Indah itu sudah banyak yang kebeli ya. Bahkan di Jogja ini aja yang saya kira masih banyak yang kosong, ternyata UMY yang di ring road pinggiran sana pun sudah ada yang beli Pak. Nah ketika ditanya kalau kita mau pakai, ya ketika sudah dibeli orang mau nggak mau kita menjual nggak gitu ya. Dia mau jual ke kita nggak gitu aja.
ya sama dengan apa pembelian di dunia fisik ini. Ini sudah ditampilkan Mas. Sudah selesai. Nah ini Pak, kok nggak jelas ya tapi Mas? Internetnya apa ya? Sepertinya internetnya Pak. Oke, mungkin video kita sebagian kita matikan saja yang di sini. Internet agak sedikit persoalan. Nah ini yang sudah kita beli mungkin misalnya contoh tadi Pak siapa nih? Pak yang barusan bertanya Pak siapa? Pak Harun, Pak Harun, Pak. Okay. Pak Harun, Khairun. Pak Harun. Pak Harun. SMP Muhammadiyah mana Pak? SMP Muhammadiyah 3. Nanti bisa dilihat Pak, SMP Muhammadiyah apakah sudah dibeli orang atau belum. Misalnya seperti itu. Jadi ya konsepnya kalau kami akan mengembangkan kampus di situ ya. Di lahan itu. Tiga apa? Meskipun juga kami tetap akan membangun kampus fisik yang tadi juga sudah prosesnya tadi sudah ditampilkan oleh Mas Idim ya. Jadi kita sudah buat master plan. Ini sedang dilengkapi dengan interior dan sebagainya. Harapannya Sivitas Akademika Sibermu itu nanti bisa beraktivitas di situ gitu. Nah, ini mana ini? Nyari mana ini, Mas? Kampus ya? Kampus SMP Muhammadiyah 3. SMP Muhammadiyah 3 ya. Nah, sepertinya masih belum dibeli, Pak ini. Masih bebas. Nah, harganya berapa? Mungkin nanti Mas Jakarta Pak, SMP Muhammadiyah 3 Jakarta Pak. Oh belum masuk ke Google Map kayaknya ini. SMP-nya. Oke, kita ambil contoh aja misalnya Monas, ada yang beli belum Monas? Coba ya, kalau Monas kayaknya sudah ini. Sirkuit Formula E udah ada yang beli belum? Jadi ini banyak hal yang menarik Pak sebenarnya, karena sebenarnya konsep dasarnya memindahkan. Sudah ada yang beli ya? Sudah ada yang beli ini Pak. Nah itu harganya $3. $3. Harganya $3 nih. Saat dibeli itu harganya. Sekarang ada nggak harga sekarang? Harga sekarang karena sudah dibeli ya, nanti kita transaksinya dengan orang yang membeli. Oh ya. Sama ownernya. Nah, ownernya ini. Conji namanya. Oke, Pasti Pak. Bisa. Ya. Tambah sedikit Pak ya, supaya ada. Jadi yang beli ini boleh lintas negara atau lintas instansi atau perorangan. Tadi dalam bentuk dolar ya. Setelah dia sudah deal dapat, berarti atas nama orang tersebut. Itu ya Pak? Ya, jadi intinya untuk pembelian di NextEarth ya khususnya. Karena ini kan sebenarnya mengambil dari Google Map. Kemudian developernya itu kan membuat kotak-kotak. Jadi per til itu harganya sekitar $1. Nah, itu yang paling murah Pak sampai saat ini untuk pembelian tanah di Metaverse. Kemudian pembeliannya sebenarnya ini ditampilkan di stablecoin. Tetapi karena kalau pembeli tanah kan kita harus ada sertifikatnya dan seterusnya gitu ya kalau di dunia nyata. Makanya diperlukan yang namanya smart contract. Smart contract-nya itu nanti menggunakan token namanya Polygon. Itu digunakan untuk smart contract sebagai pengganti kalau beli tanah itu tanah gitu ya. Kalau beli tanah kan kita perlu notaris kan. Nah, notarisnya kalau di dunia digital perlu namanya Polygon, itu digunakan untuk membuat smart contract, nanti hubungannya dengan blockchain dan pembayarannya harus menggunakan uang kripto, yaitu menggunakan token Matic itu Polygon. Nah, ditampilkan di sini itu pakai dolar karena USDT itu kan termasuk mata uang kripto stablecoin, jadi tidak fluktuatif. Kalau Matic itu harganya fluktuatif. Jadi begitu. Jadi pembeliannya menggunakan Matic, Pak. Kalau yang kan ada banyak developer ya. Apakah semua developer pakai menggunakan Matic semua atau masih blockchain-nya masih kriptonya ada yang lain-lain juga ya? Kalau yang berhubungan dengan smart contract itu yang paling terkenal itu kan dari Ethereum, Solana itu kan termasuk
koin yang menawarkan teknologinya smart contract. Nah, kalau ini sebenarnya untuk token Matic itu sebenarnya layer 2-nya dari Ethereum. Jadi developer sekarang banyak menggunakan Matic karena gas fee-nya bisa 0 rupiah, Pak. Kalau pakai jaringan Ethereum itu gas fee-nya sampai 200.000. Gas fee itu saat kita transaksi kan perlu kita membayar gitu loh, membayar jaringannya itu loh, Pak. Nah, gitu. Gitu, Pak. Jadi per kafling itu udah tahu luasnya, Pak? Sudah langsung ditentukan ya? Sudah, ini saya contohkan ya. Ini misalkan ya, ini mau ada rumah yang mau saya beli, ini sudah di kotak-kotak, Pak. Nah, satu kotak itu istilahnya 1 kali 1 meter persegi lah kasarnya kalau di dunia nyata. Nah, dalam satu kotak ini itu harganya sekarang ya 1,14 USDT. Ya, Bapak nanti tinggal rumahnya di mana ini? Oh, ternyata rumahnya itu perlu 4 kotak supaya nanti misalkan bisa mengcover rumahnya itu. Nah, tinggal dikali saja 4 kotak ini nanti dikali 1,14 dolar, jadi kan sekitar 4,58 dolar. Ya, kemudian ini kita membelinya, kalau saya klik buy, itu nanti membelinya menggunakan, perlu 7,6763 Matic. Nah, ini Matic ini sebenarnya digunakan untuk smart contract. Jadi intinya saat kita membayar, saat kita beli, klik menggunakan token Matic ini otomatis kita sudah memiliki sertifikat, sudah balik nama ke nama kita, kemudian termasuk notanya sudah ada di situ, dan semua perjanjiannya itu sudah terekam di Matic. Jadi smart contract itu bisa menjadi salah satu di masa depan itu bisa mengganti orang-orang hukum nanti ke depannya. Itu bisa itu nanti ke depan. Terakhir Pak, kalau Universitas Cyber Muhammadiyah ini udah berapa lama Pak megang lahan yang ini? Apakah terkait aset nih Pak, apakah itu memang dia makin lama makin tinggi fluktuatifnya harganya selayaknya tanah yang asli, atau ya fluktuatif, ada kadang naik kadang turun? Mungkin pengalaman dari Cyber boleh kasih tahu Pak. Oke, jadi untuk di nextearth.io ini kan dulu per kotaknya itu harganya hanya sekitar 0, berapa dolar. Jadi intinya di bawah 1 dolar. Nah, sekarang itu sama developernya menaikkan di harga satu kotaknya itu 1,14 USDT. Jadi kami membelinya itu belum lama Pak ini. Kami membelinya harganya masih sama, satu kotaknya itu 1,14 dolar. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau beli, berarti kan orang lain transaksinya dengan kita. Nah, kita mau menjual suka-suka. Jadi sudah tidak terikat dengan dengan yang sudah ditampil di sini, karena kan ini kan milik kita. Mau saya jual 1 miliar, 5 miliar itu nggak ada masalah, selama ada kesepakatan saya dengan pembelinya gitu loh. Tapi ini kan miliknya Muhammadiyah, kan nggak mungkin dijual juga. Oke. Gitu Pak. Dan harga yang di Indonesia sama di luar juga kemungkinan bisa beda ya Pak? Ya, mesti saat ini kalau menggunakan nextearth.io, Bapak di mana saja itu saat membeli dan lahannya itu belum pernah dibeli, itu harganya sama saja 1,14 dimanapun Bapak mau membeli. Gitu Pak. Terima kasih Pak atas pemahamannya. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini sekedar informasi tambahan ya Bapak Ibu. Kita kadang-kadang memang perlu sharing. Memang kita dalam hal ini lebih banyak untuk mengamankan aset saja. Tadi yang kita beli PP, kemudian 2 gedung PP itu, kemudian majelis dan seterusnya. Tapi bukan untuk bisnis ya sementara ini, karena kita melihat ini kan menyangkut pemanfaatan Bitcoin dan sebagainya yang MUI pun masih menyampaikan bahwa itu tidak halal gitu ya. Jadi ini lebih banyak untuk mengamankan aset apa yang kita lakukan itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu informasi tentang buku. Ini ada yang bertanya bukunya beli di mana? Googling aja di marketplace sepertinya ada ya. Kalau nggak salah istri saya dulu beli dari mana ya untuk anak saya itu. Ada. Kemudian kalau pengen lihat tadi mengoperasikannya bisa lihat di link YouTube yang ada di di chat ya. Itu link YouTube seperti yang tadi saya tampilkan. Demikian mungkin saya kembalikan ke Mbak Desi, dan ini sudah ada Nasar, Mbak. Oke. Mungkin boleh pertanyaan terakhir
Pak Bambang dan Mas Rosidin. Boleh silakan Mbak. Oke. Satu lagi ya. Oke, satu. Mungkin pertanyaan terakhir ini dari Bu Eka Ayu Animbita dari SD Muhammadiyah 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan kita menggunakan alat teknologi imersif itu memungkinkan kita untuk menjelajah hal atau tempat apa saja yang kita inginkan? Oke. Iya, betul. Jadi tadi yang disampaikan Mas Idin, mohon maaf ya Mas Idin, nanti bisa menambah itu. Tadi sudah disampaikan, misalnya pelajaran tadi yang disampaikan sejarah atau mungkin sejarah dunia ya. Kalau sekarang kita harus berkunjung ke piramid Mesir di sana ya mahal ya. Atau mungkin kita pelajaran untuk haji ya. AIK untuk haji. Kemarin barusan ada pameran di JEC di Jogja itu anak-anak bisa merasakan betul itu seperti apa di Madinah, seperti apa di Masjidil Haram gitu ya. Ya tanpa keluar biaya, gampangnya gitu ya. Kalau sekolah sudah punya headsetnya, aplikasinya itu saya kira sudah tersedia ya untuk dibeli dalam tanda petik ya. Kalau itu dipakai untuk bersama-sama kan jadi harganya juga tidak mahal, apalagi headset yang masih menggunakan handphone itu kan masih murah ya. Paling mungkin beli atau biasanya itu ada kalau di PBI itu untuk belajar bahasa Inggris itu beli aplikasinya itu tapi biasanya tahunan ya, 1 tahun nanti mungkin perpanjang lagi dan seterusnya. Seperti software ya. Nah, artinya sudah sangat memungkinkan tanpa kita harus ke sana gitu ya. Tanpa harus ke sana tapi anak betul-betul merasakan tidak hanya gambar mati ya. Tidak hanya film 2 dimensi ya. Tapi anak itu betul-betul masuk ya. Ketika di Masjidil Haram ya betul-betul masuk di lantai Masjidil Haram itu melihat Ka'bahnya seperti apa dan seterusnya. Hajinya muternya clockwise dan seperti apa. Kemudian sofa marwahnya seperti apa gitu ya. Kalau nanti mau di Jikrona misalnya kalau ada ya, atau mungkin di Bir Ali atau di Tanim misalnya seperti itu mikotnya ya. Jadi betul-betul merasakan itu. Kalau pakai headset itu betul-betul seperti ada di sana. Ya, seperti ada di sana. Walaupun itu juga sangat tergantung dari aplikasi yang dibuat ya. Tapi saya kira sekarang sudah sangat bagus aplikasinya. Demikian mungkin Bapak Ibu, terima kasih.